Dalam feng shui saya adalah semua ada ukurannya. Feng shui itu ada ukurannya. Ilmu ukur ruang dan waktu. Demikian juga dalam keseharian dan bisnis. Ketika saya diundang oleh salah satu pengusaha di tepung terigu, saya atur meja kerja. Ketika derajat meja kerjanya ke arah senji, ke arah kemakmuran, maka semua usahanya akan terus maju. Demikian juga dalam rumah. Ketika pintu rumah arahnya adalah Fu-Wei, arahnya adalah untuk kemakmuran, untuk kebersamaan, arahnya Sengji, Nian Yen, Tian Yi, maka arahnya semua juga indah daripada arah-arah yang tidak bagus. Demikian juga dalam usaha. Seringkali orang berpikir usaha itu bisa up and down. Bapak dan Ibu, mulai hari ini kalau ada di ruangan ada lukisan panen padi, turunkan. Pasanglah, paling penting adalah formasi meja. Kalau karyawan Anda bermasalah, formasi kerjaannya nggak selesai, formasi atau tempat duduknya jangan di bawah mejanya, di bawah ada sorot lampu sorot langsung meja. Semua pekerjaan tidak akan pernah selesai, ya, akan selalu kurang waktunya. Itu tips dari saya. Selanjutnya dalam masalah pekerjaan juga, saya lihat tadi salah satu logo dari Bank Sinamas ini sangat bagus, auspicious, apalagi dengan gambar bambu. Ya, bagi saya bambu adalah lambang dari kekuatan, lambang dari sebuah kemakmuran. Karena rumah tiada bambu, rumah yang tidak memakai unsur bambu, maka anak turunannya tidak akan berkembang. Bambu, usahakan selalu ada bambu, karena bambu itu adalah lambang dari kekuatan dan lambang dari kemakmuran. Maka itu lambang, desainnya sudah sangat auspicious, sangat bagus. Yang kedua itu selanjutnya saya lihat tadi ada logo perusahaan di daerah Tiger, di daerah Macan. Artinya kemakmuran. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda aplikasi hari ini juga, saya rasakan Anda akan membawa kemakmuran juga buat diri Anda. Bank Sinamas itu sangat makmur, betul Bapak Ibu? Maka Anda akan selalu ikut nebeng, kena kakinya Bank Sinamas, maka usaha Anda akan selalu maju, betul? Nah, jangan sampai lupa bahwa tempatkan kartu pengeluaran dengan kartu pengeluaran, kartu kredit dengan kartu kredit, kartu income. Ada pemasukan, jangan dicampur dengan pengeluaran supaya tidak selalu banyak pengeluaran. Selalu usahakan kartu debit campur dengan kartu debit dengan keuangan Anda. Jadi pakailah terus debit card. Kartu kredit pisahkan supaya tagihan Anda cepat lunas. Ya, itu tips saya. Sudah diikuti 3.000 orang di Facebook saya. Semua melakukan sama. Pisahkan kantong kartu kredit dengan kantong debit. Itu akan berbeda. Ya, bicara soal saya punya aturan dalam keluarga saya. Ketika saya makan, saya selalu nggak pernah kredit card. Saya selalu pakai debit. Kenapa? Kalau saya makan, ya saya harus bayar lunas. Saya nggak mau utang 1 bulan. Itu prinsip saya. Nah, bicara soal bisnis, yang paling penting dalam bisnis tahun ini adalah bisnis fokuslah di awal tahun maupun di pertengahan tahun. Fokuslah di bisnis Anda, maka di sisanya Anda akan merasakan hasilnya. Tahun ini tahun kuda kayu, tahun ini ekonomi sedang masalah, politik sedang naik. Politik dan ekonomi seperti dua keping uang yang berbeda. Ketika ekonomi naik seperti 2 tahun lalu, maka politik hancur. Ketika politik sedang bergantian, ekonomi agak turun. Tapi jangan khawatir, Indonesia adalah di daerah selatan dari bumi ini. Selatan adalah tempat yang paling bagus. Demikian juga rumah yang hadap selatan, tempat bisnis yang hadap selatan, itu lebih bagus daripada hadap yang lain. Posisi kantor, posisi rumah tidak tergantung sio Anda. Semua tergantung lopan, arah dari kompas feng shui. Ketika arahnya ada sengji kemakmuran, arahnya Fu-Wei adalah bisnis maju terus, maka Anda akan sukses. Saya kalau setting feng shui rumah orang, saya akan selalu bilang gini, Anda mau, atau tempat bisnis saya, Anda mau 50-50, 15% for family, 50% for business, atau mau
90% for business, 10% for family. Hanya dua option. Kalau saya arahkan rumah dan tempat bisnis saya arah ke arah Sengji, 90-10. 90% for business, 10% for family. Dulu saya sangat membenci feng shui karena papa saya, kalau Anda tahu, mungkin keluarga kami ada keluarga dari Semarang, Bandung Presto Juwana, Semarang, dan Anda akan tahu bahwa semua saya atur dengan feng shui. Akibatnya apa? Sami-sami, 1 minggu 1 miliar. Itulah yang terjadi. Dulu saya benci feng shui, tapi saya arahkan kenapa feng shui itu bisa begitu saya benci. Karena papa saya selalu pakai orang feng shui dari Taiwan, dari Hong Kong, ya, selalu bongkar, itu merepotkan. Akhirnya saya bilang, saya mau belajar. Akhirnya saya belajar ke International Feng Shui Association di Kanzhou, Jiangxi, di Jepang, di Tiongkok sana. Di sana ada master feng shui, grandmaster feng shui yang mengajarkan secara otodidak, secara sekolah dan bentuk sekolah. Kebetulan luar biasa, di sana ada jenjang pendidikannya. Dan ada, saya pernah lihat ke kota feng shui di Jepang, di Tiongkok sana. Namanya adalah di daerah Langchong, ya, di daerah Sichuan. Itu Langchong, ada museum feng shui museum di Langchong. Itu ada, dan tahun ini nanti bulan Oktober saya mengadakan tour beberapa pakar feng shui dan juga simpatisan feng shui di Indonesia untuk pergi ke sana untuk melihat bahwa feng shui ini ilmu, bukan agama. Ya, feng shui ada ilmu, semuanya itu bisa diatur. Demikian juga dalam meja, Bapak Ibu, satu kunci dalam Anda mau bisnis selalu ramai, ukuran meja. Ukuran meja, panjang, tinggi, lebar, usahakan selalu ada ukurannya. Hari ini saya akan berikan beberapa buku. Kalau nanti Anda ada yang mau bertanya, ada session ya, betul ya Pak? Ada session, jadi untuk bertanya dengan saya kasih buku. Saya akan berikan gratis 2 buku tentang The Book of Measurement, buku ukuran. Karena bahagia itu ada ukurannya Bapak Ibu. Di Gramedia maaf sudah habis. 10.000 buku yang sudah ada di Gramedia sold out, sudah habis. Dan juga setiap tahun saya selalu berikan buku-buku yang terbaik. Tapi sekarang untuk tahun depan tidak dijual di Gramedia. Saya hanya jual lewat Facebook saya. Ternyata luar biasa antusias feng shui di Indonesia. Tidak hanya orang biasa, tapi nyata menjadi luar biasa dalam waktu singkat. Saya tidak jualan hari ini. Saya tidak menjual ilmu saya, tapi saya hanya men-sharing ilmu saya. Lakukan apa yang terjadi. Budaya, feng shui sebagai budaya, feng shui is culture from China. Itulah sebetulnya ilmu feng shui yang baik. Harus memberikan hasil, bukan oh nanti tahun depan ada hasil, atau hari ini di setting, besok pagi pasti ada hasil. Itu yang saya terasa. Saya belajar feng shui, saya terapkan dalam keluarga saya. Saya pilih istri saya, tanggal lahir dan jam, baru saya ke istri. Karena bahannya dibuat Bapak Ibu. Saya hitung jam lahir, saya lihat patsernya, patsernya, loh cocok dengan saya. Akibatnya apa? Bahagia dibuat. Ya, tajian lain, hoki lain, happy dibuat. Happy tidak datang sendiri. Ya, itu yang paling penting. Kira-kira gitu. Cukup? Baik, ya, cukup. terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini pintar-pintar hitungan ya? Bukan soal bisnis saja, cari istri juga hitung-hitungan. Iya, jelas dong. Bahagia dibuat sekali seumur hidup. Betul Bapak Ibu ya? Ya, baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Yohanes Suyangga untuk waktunya.